Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah kaum muslimin Masjid Baitul Izzah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bersyukur untuk bisa melanjutkan kajian fikih muamalah atas izin Allah Subhanahu wa taala, sehingga semoga semakin hari pengetahuan kita tentang agama kita semakin diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat itu ditandai sejauh mana pemahaman kita terhadap ilmu agama ini. Wa man yuridillahu barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan pada dirinya, yufaqihu fiddin. Subhanallah, saya sampai lupa dalilnya. Barang siapa dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka dia akan difahamkan terhadap ilmu-ilmu agama ini. Begitupun dalam kehidupan kita di dunia, dalam aktivitas kita bermuamalah sehari-hari yang tidak terlepas semuanya dari syariat dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bermuamalah, kita berbisnis, berniaga, berdagang, yang dicari ilmu bukan hanya tentang bagaimana meningkatkan skala bisnis, bukan hanya bagaimana meningkatkan omset saja, bukan hanya bagaimana melipat gandakan laba, tapi juga bagaimana ketentuan Allah dalam bertransaksi dan berniaga. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita sudah sampai bab tentang kartu kredit. Ini sudah pertemuan yang ke-38. Itu yang dicatat oleh Pak Hartono. Yang tidak tercatat pertemuan sebelumnya sudah ada juga yang terlewat. Tidak terasa saya membersamai Bapak Ibu sekalian sudah 4 tahun di sini. Ya, ini tahun keempat. Artinya tidak ujuk-ujuk pertemuan pertama langsung kartu kredit ya. Sudah lama kita membahas satu persatu akad demi akad di dalam syariah ini. Sehingga insya Allah kalau pagi ini sudah sampai bab ini, mungkin sebagiannya sudah bisa, bahkan sudah bisa menjelaskan kira-kira bagaimana arah materinya. Ya. Ini tidak dalam rangka untuk menghakimi, apalagi bukan ya. Saya hakul yakin di antara kaum muslimin ada yang menggunakannya, bahkan mungkin banyak. Tapi ini betul-betul murni bagian dari kajian agar thaqafah Islamiyah kita bertambah, agar ilmu kita bertambah. Ya, dengan ilmu maka insya Allah kita bisa mendudukkan satu hal dengan bijaksana, sesuai dengan kerangka yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang kartu kredit ini, saya tidak perlu minta angkat tangan siapa yang pakai dan siapa yang tidak. Karena di sini sih kelihatannya saldonya tebel semua. Ya, kalau saldo tebel itu Pak, berarti untuk berbelanja tidak perlu ngutang. Saya kalau mau ke toko, itu minimal pertama sebelum saya berangkat atau kita semua yang kita siapkan apa Pak sebelum beli? Uangnya. Kalau tidak pakai uang fisik, setidaknya kita punya ATM atau sekarang kris atau apa begitu ya. Tapi sebaliknya dengan kartu kredit ini,
orang sangat percaya diri, bahkan dianggap sebagai sebuah gaya hidup, ya, itu ketika membayarnya itu dengan hutang, gitu. Bahkan seolah-olah itu sebagai sebuah prestis. Jadi kalau kita menunjukkan kartu debit itu Pak, kayak sudah kuno. Ini kurang berkelas. Berarti tidak dipercaya bank. Buktinya apa? Kartunya masih debit. Tapi kalau sudah kredit, wah ini berarti bonafit ini orang ini. Dipercaya, belanja saja tidak perlu punya saldo. Yang penting punya limit. Nah, ini kan Masya Allah. Ya. Jadi mudah-mudahan kita tidak terbawa pada propaganda ini, ya. Kita diarahkan, digiring untuk bagaimana membangun gaya hidup konsumsi itu dibangun di atas hutang. Nah, karena itu agar jelas pada pagi hari ini kita sedikit sampaikan sebenarnya bagaimana kartu kredit itu di dalam syariah. Dan apakah ada kartu kredit syariah? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kartu kredit itu diterbitkan oleh bank atau penerbit lembaga, ya lembaga penerbit. Untuk siapa? Untuk nasabahnya, untuk customernya. Kartu itu digunakan untuk apa? Untuk sebagai alat pembayaran. Karena sebagai alat pembayaran, maka memang orang yang memegang kartu kredit ini tidak harus punya uang terlebih dahulu, ya, baik membeli barang maupun membeli jasa, gitu, ya. Atau juga bisa dipakai untuk narik tunai dengan limit tertentu, ya. Nah, uniknya, ya, pengguna kartu ini memang diwajibkan untuk mengembalikan meskipun dengan beberapa opsi, ya. Jika katakanlah ada satu jatuh tempo ditetapkan, maka ketika dibayar pada saat jatuh tempo itu, maka tidak ada bunganya sama sekali. Ketika dicicil, maka ada bunga tertentu. Nah, maka kalau kita mau lihat sederhana mekanisme proses transaksi kartu kredit itu, yang pertama adalah biasanya si nasabah atau pemegang kartu itu datang ke toko atau ke merchant, ya, mau belanja, tidak bawa uang, modal kartu. Dia pilih aja barang, dia pilih barang, dia pilih barang, atau dia beli jasa. Lalu kemudian yang bayar siapa? Yang bayar itu bank, ya. Melalui mekanisme yang sudah disepakati, kartu dengan digital teknologinya itu, ya, itu bisa memindahkan saldo atau membayar, atau bank membayar kepada toko tersebut melalui perintah si nasabah atau si anggota atau member tadi. Nah, karena dalam transaksi tadi si nasabah itu dibayari oleh bank, dihutangi oleh bank, ditalangi oleh bank, maka nasabah wajib mengembalikan talangannya tadi, hutangnya tadi kepada si bank. Kapan? Sebelum jatuh tempo. Nah, bila tidak lunas bagaimana? Bila tidak lunas, maka disitulah mulai berlaku hitung-hitungannya, ya. Ada bunganya, ada interestnya, atau bahkan juga ada dendanya, gitu. Nah, maka konteks transaksi di dalam kartu kredit ini memang berbalik, kebalikannya dengan kartu debit. Kita nggak bisa pakai kartu debit itu kalau kita tidak punya saldo. Mohon maaf Pak, saldo Anda tidak cukup. Kayaknya jarang ketemu kalimat itu bapak-bapak di sini, ya. Tapi kalau kartu kredit sebaliknya, memang datang untuk melakukan pembelian, pembayaran, lalu kemudian ditalangi, dipinjami oleh bank. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana hukumnya? Nah, ketika berbicara persoalan hukum,
ya di sini dalam konteks ini adalah hukum dari kartu kredit, maka pertanyaannya, kira-kira di dalam kartu kredit itu akad apa saja yang digunakan di sana? Para ulama ya meninjau, mempelajari, mengkaji bagaimana sih alur transaksinya. Oh, seperti ini. Para pihak yang terlibat di situ siapa saja? Oh, A, B, C. Bagaimana prosedur alur transaksi mulai dari penerimaan hutang sampai pembayaran? Oh, seperti ini. Bagaimana ketika pembayarannya tertunda? Oh, seperti ini. Dikaji semua oleh para ulama, kemudian dilihat. Oh, kalau begitu dalam proses transaksi yang disebut dengan kartu kredit itu ada 3 akad yang digunakan, Pak. Akad yang pertama apa? Akad apa, Pak? Akad qard. Nah, ada yang masih ingat, Pak, akad qard di sini? Masih ingat semua lah ya? Cuma tawaduk semua. Ya. Akad qard itu akad hutang piutang, akad pinjam meminjam. Nah, kemudian yang kedua yang belum lama juga kita kaji adalah akad kafalah, akad jaminan. Ada satu pihak yang menjamin pihak lain atas transaksinya. Gitu. Akad jaminan atau akad kafalah. Belum lama juga kita pelajari, baru beberapa pertemuan yang lalu. Dan juga yang terakhir ada akad juga diterapkan di situ namanya ijarah. Masih ingat juga ijarah, Pak ya? Nah, ijarah itu upah mengupah atau sewa menyewa. Nanti kita cermati satu persatu untuk melihat dari hukum keseluruhan kartu kredit itu, maka harus dilihat dari 3 akad itu bagaimana praktiknya. Karena setiap akad ada syarat dan rukun yang memang harus dipenuhi. Ya. Maka untuk melihat hukumnya boleh atau tidak, perlu dilihat bagaimana penerapan ketiga akad tersebut. Apakah syarat dan rukunnya terpenuhi atau tidak? Ataukah ada yang dilanggar dari akad-akad tersebut atau tidak? Kita cek satu persatu sekarang. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akad yang pertama tadi digunakan di dalam kartu kredit itu qard. Ya, sekarang bagaimana praktek akad qard yang seharusnya dan bagaimana praktek di dalam kartu kredit? Akad pertama digunakan dalam kartu kredit dan ini adalah akad utama, akad intinya, yaitu qard. Kenapa di situ muncul qard? Karena nasabah dan bank sudah bersepakat dengan sebuah akad bahwa ketika Anda melakukan transaksi, saya dulu yang akan bayari. Ini adalah fasilitas dari saya untuk Anda, agar Anda bisa bertransaksi dimanapun, kapanpun, tanpa harus memiliki uang terlebih dahulu. Menarik kan penawarannya, Pak? Ya, sangat menarik sekali. Nah, akad qard itu pada dasarnya sebagaimana sudah kita pelajari yang lalu, itu adalah akad tabarru. Akad tabarru. Akad apa itu? Tabarru. Tabarru itu ta'awuniyah, tolong menolong. Hukum dasarnya dia itu non komersil, tidak boleh ngambil keuntungan. Jadi kalau saya pinjami bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian, konteks dasarnya adalah lillahi ta'ala, saya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Memang niatnya membantu ya, meringankan kesulitan saudara muslim kita dan tidak ada hitung-hitungannya sama sekali. Nah, akad qard di dalam kartu kredit juga demikian. Bank memberikan penawaran, memberikan fasilitas kepada nasabahnya untuk menggunakan uang sesuai dengan limit yang ada di kartunya tersebut. Nah, dalam tinjauan fikih ya, namanya qard itu kan menyerahkan uang atau barang kepada seorang untuk dikembalikan lagi. Ya. Beda dengan hibah. Kalau hibah itu saya berikan tanpa berharap untuk kembali. Yang lebih utama seperti itu, kalau ada saudara muslim kita dalam keadaan sulitan, ya kita kasih hibah, infak, sedekah. Itu lillahi ta'ala, liwajhillah,
mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa menghilangkan kesulitan saudara muslim di dunia, maka Allah akan hilangkan kesulitannya di akhirat. Filosofinya dulu begitu. Saya kalau saya hibah belum bisa Ustadz, saya pinjami aja. Ya nggak apa-apa, pinjam itu juga mubah, halal, sah di dalam syariat. Yang penting apa? Tidak ada ziyadahnya, tidak ada tambahannya. Nah, di dalam praktek kartu kredit ini, siapa yang memberi pinjaman? Bank. Siapa yang menerima pinjaman? Pengguna kartu. Ya. Sekarang kita lihat bagaimana prakteknya di dalam kartu kredit itu. Ini kita catat ada beberapa titik kritis kod di dalam praktek kartu kredit. Yang pertama, adanya membership fee atau iuran keanggotaan. Saya tidak tahu Pak berapa iuran anggota kartu kredit itu. Dulu saya pernah diajak oleh salah satu teman saya, manajer bank syariah. Ustadz, sekarang bisa loh pakai kartu kredit. Kenapa saya bilang? Karena sekarang kartu kredit itu kalau dibayar sebelum tenggang waktunya itu tanpa bunga sama sekali. Saya sederhana waktu itu belum ada kajian. Wah, kalau begitu nggak perlu ke bank syariah, hatta ke bank konvensional pun kalau seperti itu konteksnya, ya tidak ada masalah. Ayo ikut manajer bank syariah Pak, yang dibawa, yang ditawarkan produk bank konvensional. Saya waktu itu nggak jadi ikut. Ya. Nah, bagaimana konteks hal ini? Ya, kita lihat ini. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia itu mengatakan bahwa boleh bank menarik iuran keanggotaan. Karena apa? Itu bagian dari imbalan atas seluruh fasilitas yang digunakan. Ya, orang yang gunakan kartu kredit itu kan banyak fasilitasnya, banyak ya privilege-nya lah kalau bahasa sekarang. Banyak kelebihannya. Tapi disyaratkan untuk fee keanggotaan tadi tidak dibolehkan ngambil keuntungan. Nah, jadi murni betul-betul biaya administratif yang dihitung sesuai dengan kebutuhan yang dikeluarkan oleh bank. Nah, persoalannya bagaimana cara menghitung biaya real atas biaya keanggotaan itu, sehingga yang dibebankan kepada anggota sesuai dengan memang pengganti atas biaya yang dikeluarkan oleh bank. Gitu. Ini juga sesuai dengan yang difatwakan oleh Majma' al-Fiqh al-Islami, ya kan? Apa hujahnya? Hujahnya adalah dibolehkan seseorang memberi fee kepada orang yang mencari pinjaman, mencarikan pinjaman untuknya. Contoh misalnya saya lagi butuh uang ini. Bapak-bapak, saya bilang kalau ada yang bisa membantu mencarikan saya pinjaman 100 juta, maka nanti saya kasih biaya sekian atau saya kasih fee sekian. Ini menunjukkan bahwa bisa jadi orang yang memfasilitasi mencari hutang tadi itu membutuhkan biaya untuk memprosesnya, sehingga saya yang tadi berkebutuhan tadi boleh membayar. Nah, begitupun dalam konteks ketika bank memfasilitasi hutang kepada member, kepada nasabah, bank juga pasti mengeluarkan biaya operasional yang digunakan untuk menghadirkan berbagai fasilitas itu, gitu ya. Nah, namun catatannya sekali lagi, meskipun fatwa membership ini dibolehkan, ya catatannya adalah sebatas biaya pengganti administrasi. Pertanyaannya, bank itu ketika menerbitkan produk dalam rangka membantu sosial atau bisnis, Pak? Pasti bisnis kan? Karena bank itu profit oriented.
Maka kelebihan keuntungan atas membership ini masuk kategori riba jika ada. Makanya nanti perlu dilihat ya, Bapak Ibu mungkin yang memegang kartu kredit ini bisa mencermati biaya membership itu sekian, kira-kira biaya yang dikeluarkan bank sebenarnya berapa. Hukum dasarnya sederhana, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Kenapa kaidah fikih ini yang digunakan? Karena tadi pada dasarnya akad yang digunakan secara prinsip atau akad dasar dari kartu kredit adalah qard. Maka pasti dalil-dalil yang digunakan adalah dalil qard. Nah, apabila terdapat kelebihan atas perhitungan itu, contoh misalnya katakanlah indikator sederhana itu ada laba atau tidak, kita lihat bagaimana cara dia menentukan besaran biaya itu. Biasanya kalau di status atau dihitung dimunculkan angkanya nominal, itu sudah berdasarkan perhitungan memang biaya yang dibutuhkan. Namun sebagiannya biasanya plus persentase tertentu. Nah, persentase itu kan berarti variabel. Artinya jumlah dana yang digunakan ketika berbeda itu juga beda juga jumlahnya. Apakah biaya administrasi itu bergantung kepada plafon atau bergantung kepada limit? Jika tidak ada hubungannya secara langsung, maka itu masuk kategori pendapatan, masuk kategori keuntungan. Keuntungan di dalam transaksi yang pada dasarnya tabarruk, kebajikan, maka itu tidak dibolehkan. Ya, itu titik kritis pertama terjadi di nomenklatur membership fee, pendaftaran keanggotaan. Yang kedua apa? Pembayaran bunga angsuran. Kapan terjadi ketika bunga angsuran itu muncul? Ketika pembayarannya melewati tenggang waktu atau masa tangguh yang diberikan oleh bank. Makanya ketika ada bahasa sekarang kartu kredit tidak ada bunganya, itu betul. Sampai kapan? Sampai dengan ketika dibayar sebelum masa tangguh atau jatuh tempo. Kita akses limit 1 juta terpakai, kemudian kita bayar 1 juta. Kalau kita pakai 2 juta, maka nanti kita kembalikan 2 juta. Begitu yang diceritakan kepada saya. Karena saya juga tidak pernah ya, menggunakan. Nah, karena itu maka jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika melewati masa tangguh, maka berlakulah di situ adanya bunga. Misalnya berapa? 2% per bulan. Atau misalnya 1,5% per bulan. Atau terserah suku bunga yang berlaku di situ. Maka catatannya di sini adalah ketika si nasabah ini mengakses dana yang itu akad digunakan adalah akad qard, akad pinjaman, lalu kemudian dibayar melewati jatuh tempo, maka itu masuk dalam kategori manfaat. Ya. Kelebihan ziyadah. Hukum dasarnya tadi kullu qardin, setiap pinjaman jarra manfaatan, yang mendatangkan manfaat, yang mendatangkan keuntungan, yang mendatangkan kelebihan, ya. Bagi siapa yang memberi pinjaman fahuwa riba, maka dia termasuk dalam riba. Sampai di sini jelas Pak ya? Ya, kita percepat saja. Berikutnya titik kritis pelaksanaan akad qard yang pada dasarnya tadi kita sebut dengan tabarru' itu adalah adanya denda keterlambatan. Kalau yang kedua tadi bunga pembayaran atau bunga cicilan, yang ketiga ini denda keterlambatan. Nah, maka kita sering mendengar sekali mungkin keluhan teman-teman kita ya. Saya sering kedatangan, Ustadz mohon maaf bisa dibantu nggak? Saya mau menyelesaikan ini, saya mau tobat dari kartu kredit. Kok bisa? Bagaimana caranya? Dan sekarang berapa nominal yang harus antum lunasi? Sekian plus sekian plus sekian. Subhanallah.
Makanya memang susah Pak, orang sudah kadung kecanduan bertransaksi, meskipun di awal sudah berhitung, gaji saya misalnya katakanlah 10 juta misalnya. Oh, saya ngambil kartu kredit yang 5 juta deh limitnya. Asumsi dia 5 juta itu pasti bisa dibayar karena di bawah nilai gajinya. Tapi faktanya tidak begitu, karena gaji sama hutang ini dua hal yang berbeda Pak. Di awal kita komitmen, nanti pokoknya tanggal saya gajian langsung saya geser itu yang 5 juta bayar pinjaman kartu kredit. Bulan pertama masih komitmen, masih takut-takut, masih menjaga itu. Nanti bulan kedua 5 jutanya yang mana ini, kayaknya bisa dipakai untuk jalan-jalan dulu ke Bogor ini. Sudah lama ini anak-anak nggak ngajak ke puncak ini. Wah, akhirnya sudah jalan dulu. 5 jutanya dilupa. Plus bunga. Ya kan? Bulan depannya siklusnya begitu lagi. Ya. Ini harus silaturahim ke orang tua. Kemana-mana tinggal gesek, tinggal bayar, tinggal tekan pin, sudah. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, membengkak. Satu kredit tidak cukup, tambah lagi. 2 kartu kredit tidak cukup, tambah lagi. Dan begitu seterusnya. Orang yang sudah kadung menggunakan itu karena saking nikmatnya Pak. Gimana enggak Pak? Saya pun kalau disuruh belanja saja Pak. Ya. Ustadz ambil saja yang Ustadz mau. Wah, kan senang kita. Padahal itu nanti berdampak kepada kewajiban yang sangat besar di belakang. Ini mengerikan. Ini disimulasikan. Ini contoh nasabah A bertransaksi di bank B menggunakan dana kartu kredit sebesar 100 juta. Dia harus mengembalikan, tapi karena tidak bisa langsung, dia hanya membayar 30%-nya saja. Nah, 30% itu sudah dikenakan bunga, nanti sisanya masih dibayar dendanya lagi. Mungkin detail teknis hitungannya bisa lebih besar dari ini. Ini simulasi sederhana saja. Maka Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke hukum dasar akad tabarruk qard tadi, ketika melewati jatuh tempo pembayaran, lalu kemudian si debitur belum mampu melunasi dan kreditur mensyaratkan ada denda penalti, maka dia disebut dengan riba. Ustadz, bagaimana kalau nggak ada membership fee, nggak ada bunga, nggak ada penalti? Apakah boleh kita menggunakan kartu kredit? Sebenarnya kredit itu yang dilarang apanya Pak? Artinya kredit itu boleh apa enggak? Boleh nggak Pak kredit? Kita pinjam itu boleh nggak? Boleh. Beli dengan cara berhutang boleh nggak? Boleh. Jadi jangan ketuker ya. Kalau kita mengharamkan kredit, berarti mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pisahkan di situ antara akad kreditnya dengan ribanya. Kredit itu sendiri adalah hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahul bai'a. Allah menghalalkan jual beli. Tapi sebaliknya wa harramar riba. Jadi Ustadz, sebenarnya bukan kreditnya yang dilarang ya? Iya betul. Yang dilarang hanya ribanya ya? Iya. Jadi kalau nggak ada ribanya bagaimana? Kembali ke hukum dasar. Kalau tidak ada ribanya, jangankan di bank syariah Pak. Ya. Ya, di bank manapun, konvensional, bank XXX, bank YYY, bank OOO, semua boleh. Kalau betul-betul terpenuhi karakter dasar tadi, akad tabarru'nya. Begitupun sebaliknya, jangankan di bank konvensional, di bank syariah pun juga terlarang kalau ternyata akad-akad tadi itu tidak sesuai praktiknya. Gitu. Jadi kita bertransaksi bukan karena dia dilabeli syariah, karena transaksinya syariah. Kita lanjutkan ya. Itu yang pertama tadi, di dalamnya terdapat akad qard
yang sudah kita lihat di mana titik kritis dari implementasi core di dalam kartu kredit. Sekarang yang kedua ada akad yang disebut dengan kafalah, ya. Akad kafalah. Kafalah itu penjaminan yang dilakukan oleh pihak A kepada pihak B, contohnya untuk melakukan kewajiban kepada pihak C. Kalau si A pinjam ke kamu, nanti berikan aja, saya yang jamin. Itu berarti saya kafil, saya penjamin. Gitu, ya. Nah, dalam praktiknya juga di dalam kartu kredit itu ada kafalah, yaitu penjaminan, ya. Oleh siapa? Oleh bank. Kepada siapa? Kepada nasabahnya. Siapapun yang pegang kartu ini dan dia tahu PIN-nya, maka dia adalah nasabah saya. Bertransaksi dimanapun saya menjamin dia untuk melakukan pembayaran. Nanti saya yang bayari. Wah, gagah sekali, Pak. Pokoknya datang kemana saja, gesek aja. Nggak usah pikir urusan belakangan itu, saya yang bayari. Nah, menarik kan? Maka bank di sini memberi jaminan kepada siapa? Kepada toko-toko, kepada ya banyak ya di situ, mungkin hotel, di situ mungkin swalayan, di situ mungkin mall, di situ macam-macam, banyak sekali. Ya. Jaminan siapa yang dijamin? Nasabahnya tadi untuk memenuhi apa? Memenuhi kewajiban pembayarannya. Nah, di dalam proses pembebanan penjaminan tadi itu bank menarik fee. Kita transaksi di 1, 2, 3, 100.000, 1 juta, 2 juta, itu bank juga dapat fee dari situ. Nah, padahal kita juga pelajari yang lalu, namanya kafalah itu adalah akad tabarru, akad kebajikan, tolong menolong. Di situ orientasinya bukan profit. Nah, kita lihat nih praktiknya. Ya. Siapa yang memberi fee, siapa yang menerima fee, berapa jumlah fee-nya, nanti kita lihat. Sekarang bagaimana fee kafalah itu menurut fatwa-fatwa para ulama. Yang pertama adalah Majelis Ulama Indonesia mengatakan bahwa ketika seseorang menjamin orang lain dengan akad kafalah, menurut fatwa nomor 11 tahun 2000 tentang kafalah, penjamin dapat menerima imbalan atau fee selama tidak memberatkan. Nah, nih, Ustadz, saya mau minjam kas DKM, tapi saya nggak dipercaya. Ustadz kan ketua DKM, tolong jamin saya ya. Wah, ketua DKM kasih memo. Tolong berikan pinjaman kepada Bapak Ahmad ini sebesar 1 juta. Saya sebagai penjaminnya. Kira-kira Pak Ketua DKM itu niatnya bantu atau ngambil untung, Pak? Bantu kan? Yang minjami bukan dia. Yang keluar bukan uang dia. Resiko memang muncul, tapi belakangan ketika si Ahmad tadi tidak punya kemampuan. Maka di awal pasti orientasinya murni membantu. Nah, menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia, bahkan kafalah itu dibolehkan untuk mengambil fee selama tidak memberatkan. Artinya apa? Dalam konteks contoh tadi, ketua DKM tadi, ya ini kan saya bikin surat ini, ya kan, rekomendasi untuk antum, ini perlu biaya administrasi 25.000 ya. Oh, enggak apa-apa Ustaz. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional boleh selagi tidak memberatkan. Ada fatwa yang lain juga tentang syariah card, ya, kartu syariah, kartu kredit syariah. Atas pemberian kafalah, penjaminan yang diberikan oleh bank kepada si nasabah, penerbit kartu dapat menerima fee. Yang mendapat fee itu ya si bank. Ya.
Karena dia apa? Dia bertindak sebagai kafil, orang atau pihak yang menjamin transaksinya si nasabah itu di toko manapun. Nah, kemudian yang ketiga juga ada Fatwa nomor 57 tahun 2007 tentang LC. LC itu bukan gelar alumni luar negeri ya. Nah, apa singkatannya Pak? Letter of credit ya. Biasanya orang bertransaksi untuk ekspor impor misalnya ya. Pihak di sana membutuhkan jaminan bahwa Anda itu betul-betul kredibel, bisa membayar nanti. Maka ada jaminan dari bank, ada penjamin. Nah, ini ada akad disebut kafalah bil ujroh. Kafalah yang sebelumnya tadi konteksnya itu tabarru' dimodifikasi bil ujroh dengan upah. Itu dibolehkan ngambil upah. Fatwa Majelis Ulama Indonesia ini tentu punya banyak dalil, tentu punya banyak argumentasi. Tapi sebagai bagian dari pengayaan kajian kita pada kesempatan hari ini, kita juga lihat pendapat yang lain. Ulama mazhab Hanafi misalnya, ada ulama bernama Ibnu Nujaim tahun 970 Hijriah mengenai akad kafalah ini. Yang pertama, jika imbalannya itu tertuang di dalam akad, maka dua-duanya tidak sah. Akadnya tidak sah, imbalannya juga tidak sah. Saya menjamin Bapak Ibu sekalian, saya buatkan akad jaminannya. Saya sebagai penjamin. Maka atas tindakan saya menjamin Bapak Ibu sekalian, maka saya minta fee sebesar sekian. Ketika itu muncul di dalam akad, maka imbalannya tidak sah, akadnya juga tidak sah. Sebaliknya ketika itu tidak tertuang di akad, oh ini poinnya dengan penjelasan saya terbalik ya, mohon maaf. Jadi yang pertama tadi tidak tertuang di akad, maka imbalannya tidak sah, tapi akadnya sah. Sebaliknya ketika tertuang di dalam akad, maka dua-duanya ya baik imbalannya maupun akadnya tidak sah. Karena akad sudah tidak sesuai dengan karakter dasar dari akad itu sendiri. Apa itu tabarru', kebajikan, bukan profit oriented, bukan ngambil keuntungan. Begitupun dengan ulama mazhab Syafi'i. Al-Mawardi mengatakan jika seseorang meminta orang lain menjadi penjamin dan dia memberi imbalan kepada penjamin, tidak dibolehkan. Imbalannya tidak sah, dan akad kafalah yang terdapat persyaratan seperti ini, akadnya juga tidak sah. Nah, ini lebih dari 1000 tahun yang lalu. Sementara Majelis Ulama Indonesia berfatwa beberapa tahun belakangan terakhir. Konteksnya mungkin dilihat perkembangan transaksi kaum muslimin yang sudah semakin maju. Ya. Kita tidak menentangkan antara masing-masing fatwa ini ya. Artinya kita jadi paham bahwa ternyata ada ulama yang membolehkan ngambil fee dari transaksi kafalah tadi, sehingga kafalahnya menjadi bil ujroh dengan upah. Meskipun ulama-ulama yang lain mengatakan ya juga tidak dibolehkan. Nah, sekarang yang ketiga, ada akad yang juga diterapkan di dalam kartu kredit itu namanya ijarah. Ijarah itu dulu kita sudah pelajari Pak, itu sebenarnya bukan akad tabarru'. Dia akad tijari, akad komersil, akad bisnis. Konteks praktek dari akad tijarah itu atau ijarah itu adalah contoh seperti ini. Saya datang ke arsitek misalnya, atau ke tukang lah, sederhana. Pak, ini rumah saya perlu saya renovasi.
Atapnya mau saya ganti plus plafonnya. Tolong Bapak hitungkan berapa biaya yang harus saya keluarkan. Si tukang tadi sudah hitung. Biaya rangka sekian, berapa genteng sekian, berapa material yang lain sekian. Ini Pak, biaya materialnya 52 juta. Kemudian biaya jasanya 15 juta. Sepakat? Sepakat. Oke, mulai besok selesai insya Allah 2 pekan. Maka Bapak Ibu sekalian, saat itu sesungguhnya sedang melakukan atau mempraktekkan akad yang disebut ijarah. Ijarah itu dua pihak. Satu yang memberi upah, satu yang mengerjakan. Berarti dengan orang yang ada di rumah kita, misalnya ada empok begitu ya, ikut bekerja di rumah kita, itu sebenarnya kita sedang mempraktikkan akad ijarah. Nah, ketika ada objek fisik yang menjadi objek transaksi, maka dia biasanya disebut dengan sewa menyewa. Tapi kalau objek transaksinya jasa, maka dia disebut dengan upah mengupah. Tapi sebenarnya akadnya sama, ijarah semua. Masih ingat di sini ya dulu ya. Kalau saya sewakan rumah saya kepada si A, maka itu akadnya ijarah, objek transaksinya rumah. Dalam bahasa kita sehari-hari disebut sewa menyewa. Tapi dengan tukang pekerja yang sedang membangun renovasi rumah kita tadi, itu juga akad ijarah, tapi dalam praktek keseharian kita disebut dengan upah mengupah. Nah, di dalam ijarah, di akad atau di dalam praktek kartu kredit itu seperti apa? Kita lihat nih. Dalam prakteknya kartu kredit itu juga ada akad ijarah. Di mana pemegang kartu ketika berbelanja, maka bank mendapatkan fee. Ya. Atas apa? Atas jasa perantara, pemasaran dan penagihan. Kok bisa perantara? Iya, karena sebenarnya dia datang itu nggak punya uang. Maka sayalah yang memfasilitasi dia membayarkan. Gitu, ya. Saya juga menjadi perantara dia untuk memasarkan. Kenapa? Karena dengan dia memegang kartu ini, dia tahu di mana dia bisa berbelanja dengan toko itu. Oh, bisa di toko A. Oh, bisa di toko B. Oh, bisa di toko C. Sehingga si pemegang kartu tadi mencari toko A, B, C. Maka fungsi pemasaran diklaim juga oleh bank. Saya menjalankan fungsi pemasaran. Saya juga menjalankan fungsi penagihan di situ. Karena apa? Sebenarnya yang bayar bukan dia, tapi saya. Nah, apakah dibolehkan fee di dalam hal ini? Maka kita lihat. Contoh misalnya si A datang ke toko membeli barang senilai 1 juta. Lalu kemudian dengan proses yang dilakukan, ya, secara digital, otomatis dan lain sebagainya, nasabah tadi membayar melalui kartu kredit sehingga bank mengeluarkan talangan, memberikan hutang kepada nasabah sebesar berapa? 1 juta. Nah, untuk memudahkan proses fee itu, bank itu tidak nunggu. Ya. Ini saya bayar dulu kewajiban saya kepada Anda atas transaksi dia sebesar 1 juta. Sekarang ini tagihan fee untuk saya 2,5%, 25.000. Tidak begitu. Bank langsung motong sebagai fee bank atas transaksi yang 1 juta tadi dari toko. Pertanyaannya, fee itu yang memberi toko atau nasabah? Kalau yang memberi toko clear, tidak ada masalah, selesai. Contoh misalnya saya jualan kambing kurban, sapi, sudah biasa seperti itu kan. Ada kandang saya banyak, ada salah satu pengurus DKM yang datang, Pak, masjid kami membutuhkan 30 ekor kambing dan 30 ekor sapi, apa bisa beli di sini? Sangat bisa.
Setelah dilakukan transaksi, saya berikan fee. Pak, terima kasih kemarin sudah membantu menjualkan saya. Ini fee untuk Bapak, setiap 1 ekor sapi 1 juta, setiap 1 ekor kambing 200.000. Dihitung kalkulasi, ketemulah misalnya 36 juta. Cepat Pak ngitungnya ya. Sudah direncanakan sebelumnya. 36 juta, dia pikir, wah Masya Allah, besar sekali ya, kalau begitu, saya pastikan tahun depan harus lewat saya lagi tuh. Lumayan tuh 36 juta. Nah sekarang pertanyaannya, fee itu dihitung dari untungnya saya sebagai penjual atau saya markup dulu? Wah, saya harus ngasih fee kepada Ustadz itu sebagai ketua DKM. Sapi ini sebenarnya harganya 15 juta, karena harus saya kasih fee 16 deh. Itu yang menjadi titik kritisnya. Kalau dia memang murni sebagai biaya ya dari merchant toko, fee itu mengambil atau mengurangi laba dari toko, maka itu clear, dibolehkan. Tapi kalau kemudian ternyata ya dinaikkan terlebih dulu sebesar 2,5% agar fee itu bisa dibayarkan kepada bank, maka di sini ada catatan. Catatannya apa? Itu berarti fee dibayar oleh pemegang kartu. Loh, masa nggak boleh pemegang kartu bayar fee? Kembali ke konteks akad awal tadi, namanya qard. Qard itu artinya hutang piutang. Kalau hutang piutang berarti dia tabarruk. Kalau tabarruk berarti tidak boleh ada manfaat kepada siapa? Pemberi hutang. Siapa pemberi hutang? Bank. Jadi ketika hakikat transaksinya si A tadi belanja di toko B, harganya 1 juta, lalu kemudian B ini sudah markup dulu 2,5% agar bisa memberi fee kepada bank, maka sesungguhnya 2,5% itu bukan mengurangi labanya si toko, tapi sesungguhnya memang sudah di skenario itu ditambahkan di situ agar labanya toko tidak berkurang dan bank tetap dapat fee atas transaksi. Kalau ini yang terjadi, maka itu juga menjadi catatan. Berarti bank menerima manfaat bukan dari toko, tapi dari nasabahnya sendiri. Pihak yang dihutangi tadilah yang memberi fee 2,5% tadi. Maka Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kita lihat ternyata dalam 3 praktek akad yang ada di dalam kartu kredit itu, baik qard, kafalah maupun ijarah, pada dasarnya masih mengandung transaksi-transaksi riba. Lalu bagaimana? Ya, sekarang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada nggak solusinya? Karena pada dasarnya ini sudah menjadi habitat kita, menjadi kebiasaan kita. Kok habitat? Habit ya. Kebiasaan kita untuk bertransaksi, sehingga kecenderungannya sudah, kalau nggak pegang kartu kredit itu rasanya kayak gitu. Nah, meskipun yang dilarang adalah bunganya dan kreditnya itu sendiri adalah perilaku mubah atau transaksi mubah, tapi karena di dalam sebuah sistem yang tidak bisa dipisahkan, ketika kita pegang kartu kredit, maka kita berpeluang sangat besar untuk terjerumus kepada transaksi riba. Maka sebagai seorang muslim yang baik, yang takut kepada hari akhir dan Allah Subhanahu wa taala, sebaiknya transaksi seperti ini dihindari. Enak Pak kalau kita punya uang baru kita beli, lega rasanya. Nggak masuk akal juga di saya itu. Sudah punya gaji, ya kan? Sekarang juga bisa bertransaksi di mana-mana, tapi kemudian mengandalkan hutang, padahal siklusnya sama. Ya kan? Siklusnya sama. Gaji juga setiap bulan, tapi dia mau ambil duluan, lalu kemudian seluruh transaksinya melalui kartu kredit itu dibayar dengan gajinya juga. Apa bedanya? Sebenarnya kartu debit sama kredit itu kan sama.
Persoalannya karena tadi penawaran promo-promonya tadi loh. Kalau Anda pakai kartu kredit bisa ini, kalau pakai kartu kredit bisa ini. Memang kalau tidak ada kelebihannya orang nggak mau, Pak. Pasti kembali ke debit. Nah, meskipun ada solusi kartu kredit syariah, ya, tapi persyaratannya juga banyak. Tidak boleh ada ribanya, baik terselubung maupun terang-terangan. Tidak digunakan untuk transaksi yang melanggar syariah, tidak boleh mendorong transaksi atau israf, sikap israf berlebih-lebihan dalam berbelanja. Kemudian pemegang kartu juga wajib memiliki kemampuan finansial dan tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariat. Siapa yang tahu, Pak, kartu kredit itu dampaknya aman nggak dari 5 poin ini? Yang kemarin belanjanya berapa dengan megang kartu poin dan kartu kredit jadi berapa? Jadi lebih boros apa enggak? Gitu kan? Dipakai untuk transaksi yang melanggar syariat apa enggak? Enggak tahu kan? Gitu. Nah, karena itu lebih aman bagi kita tunggu aja, Pak, notifikasi gaji masuk, bayar SPP. Gaji masuk, belanja bulanan. Insya Allah nafkah kita kepada keluarga kita akan jauh lebih berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.